Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ya kembali lagi di pembelajaran biologi ya. Uh, Sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Khalifatus Saada, hadir apa enggak? Terus Musdalifah hadir. Musdalifah hadir. Terus Intan. Intan ini masuk tapi nggak login. Oh, nggak memperhatikan dia ya. Terus Lailatul Maulidia. Oh, hadir, pinter. Terus Nuriana Dasinta hadir. Oh, ini mungkin lagi tidur. Oh, hadir ya, pinter, pinter, pinter. Iya, sama-sama. Ya terus kemarin kan udah membahas tentang virus ya kan. Nah jadi kemarin kan membahas tentang virus, bentar lagi itu membahas tentang jadi kan semua penyakit kan, hampir semua penyakit kan disebabkan oleh virus dan juga ada disebabkan oleh bakteri ya kan. Mungkin kalian tahu nggak apa yang termasuk penyakit tersebut yang penyebabnya dari bakteri? Ada yang tahu? Penyakit apa coba? Alifa mungkin tahu penyakit yang penyebabnya dari bakteri. Mungkin tahu apa? Penyakit cinta. Sing kenare ayo kendeng jangkrik. TBC. Hah? Apa? Ya, flu, diare, TBC. Sudah tahu kan ya. Jadi kita ini membahas tentang apa? Bakteri atau disebut Monera. Nah, ini saya share terlebih dahulu ya PPT-nya. Ini nggak lama-lama kok. Soalnya saya mau rapat, ada acara rapat ini, rapat tahunan di kantor. Iya, jelas selalu sibuk lah saya itu. Nah, ini kami tentang Monera ya. Nah, untuk KD-nya kita itu nanti di pembelajaran pada siang hari ini yaitu akan mempelajari tentang struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan dan menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan juga. Itu untuk KD-nya. Nah, review klasifikasi 5 kingdom. Jadi kan di biologi kan ada 5 kingdom. Yang pertama yaitu Monera, Animalia, Fungi, Plantae, dan Protista. Nah, semua ini itu ada yang tidak memiliki sel, yaitu cuma apa aja? Mungkin ada yang tahu? Dari 5 kingdom ini yang tidak punya inti sel apa? Ada yang tahu nggak? Ya ini ya Monera ini tidak punya inti sel, atau disebut apa? Kalau tidak mempunyai inti sel tidak disebut. Disebut apa? Prokaryotik. Paham? Nah, pinter gitu. Nah, terus nah, untuk materi yang akan nggak metu rek. Kok nggak metu sih? Nggak metu rek. Nggak apa lagi. Hah? Entah ono aja bakteri yang kok pinggire. Nah kan, betul kan? Nah, untuk subbahasan pada siang hari ini yang tentang Monera ini ada. Jadi Monera itu terbagi menjadi dua, Eubacteria dan Archaebacteria. Perbedaannya apa? Kalau Eubacteria itu bakterinya bakteri alami, maksudnya bakteri asli gitu loh. Bakteri-bakteri yang
biasanya gitu. Kalau Archaebacteria itu bakteri yang tinggal di lingkungan yang ekstrim, jadi di lingkungan yang sangat panas dan yang sangat dingin. Nanti Eubacteria ini ada ciri-ciri, struktur, bentuk, jenis-jenis, reproduksi, klasifikasi, dan peranan. Kalau Archaebacteria ini nanti kita bahas cuma ciri-ciri sama klasifikasinya aja. Paham? Terus, nah ini Eubacteria. Maaf ya, ini agak PPT-nya agak konyol ya guys ya. Agak konyol ini PPT-nya ini ya. Gak metul kepet. Bukan HP-nya kurang canggih nih. Ini HP-nya terlalu canggih ya guys ya. Seru lagi. Nah, ini untuk ciri-ciri Eubacteria. Nah, Eubacteria tadi apa sih? Bakteri yang asli atau seperti biasanya gitu guys. Nah, ciri-cirinya yaitu merupakan organisme mikroskopis. Jadi ada mikroskopis, ada makroskopis. Kalau mikroskopis itu cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Dalam arti bakteri ini sangat kecil, yaitu berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya itu 1 sampai 20 mikron. Kemudian uniseluler, jadi ada uniseluler, ada multiseluler. Kalau uniseluler itu cuma bersel satu. Nah, dan berkoloni itu hidupnya ngumpul gitu, kayak cewek-cewek itu ngumpul, maksudnya ngumpul kalau ngehibah itu kan ngumpul kan. Kemudian iya semuanya wis. Nah kemudian ya apa, bukan termasuk, ini yang berkoloni ini loh maksudnya. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolisarida dan peptidoglikan. Kemudian ada juga jangkrik ono wong tuku wong jasik. Sere. Tuku apa ya? Santai, engko tak edit, Iki ta. 6.000-an iki misal. Iki ta. Ya. Kira iki 6.000 aja. Ya wis. Sun ya. Hah? Nah, terus untuk ciri-cirinya yaitu tutup di mau rek. Nah, kemudian ciri-ciri dari Eubacteria yaitu merupakan organisme yang mikroskopis. Dalam arti mikroskopis ini sangat kecil dan bisa dilihat dengan mikroskop. Dengan ukuran 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Kemudian uniseluler yaitu bersel satu dan berkoloni yaitu hidup secara berkelompok. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolisarida dan peptidoglikan. Nah, ciri-ciri yang keempat ini tidak di bakteri tertentu ya, terutama bakteri yang bersifat patogen. Patogen itu sebagai bakteri yang sebagai penyakit. Nah, bagian terluar dari tubuhnya itu dilindungi oleh kapsul. Jadi, kalau misal bakteri yang bersifat patogen itu dinding luarnya itu dilindungi oleh kapsul. Nah, kemudian memiliki inti sel tanpa membran inti atau bersifat prokariotik yang telah dibahas tadi. Kemudian memiliki ribosom sebagai tempat sintesis protein. Nah, kemudian kurang satu di sini yaitu memiliki flagel. Flagel itu ada yang tahu nggak fungsi flagel pada bakteri? Yaitu ya sama kayak virus, yaitu apa? Untuk bergerak. Terus ini struktur Eubacteria. Nah, untuk struktur luarnya yaitu seperti virus juga, ada dinding sel, ada kapsul, ada membran sel, ada flagela, ada pili juga. Pili itu yang nyocok-nyocok itu. Kemudian ada struktur dalamnya yaitu apa? Sitoplasma, nukleid, ribosom, dan plasmid. Kemudian ada bentuk-bentuk bakteri. Ada bentuk-bentuk bakteri itu ada beberapa, contohnya ada monococcus, ada coccus,
ada bacillus, ada spiral. Kalau coccus itu bulat, kalau basil itu jadi lonjong gitu. Kalau spiral itu kayak gini ini, yang warna biru ini. Jadi ada meningococcus, jadi bulatnya itu cuma satu. Diplococcus itu bulatnya cuma dua. Terus dan seterusnya lah. Kemudian ada monobacillus, ada diplobacillus. Terus ada spiral, ada vibrio, dan spiroseta. Ini saya rasa udah paham ya, udah gampang ini. Nah, kemudian untuk pengelompokan bakteri. Jadi, bakteri itu dikelompokkan beberapa karakter. Yang pertama yaitu cara hidupnya. Jadi, bakteri itu dikelompokkan menjadi dua cara hidupnya, yaitu ada autotrof, ada heterotrof. Kalau autotrof ini sumber karbonnya itu dari karbon anorganik. Kalau heterotrof itu sumber karbonnya dari karbon organik. Nah, itu di PPT salah, bukan anorganik tapi organik. Nah, kemudian dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu di suhu. Ada 3 macam. Ada basikrofil, ada mesofil, ada termofil. Nah, basikrofil ini apa? Dia itu tumbuh di tempat, di lingkungan yang suhunya sangat rendah. Min 20 hingga 10 Celcius. Ada mesofil, namanya meso. Jadi meso itu tengah-tengah. Jadi tumbuh dan berproduksi pada suhu kamar yang biasa. Contohnya 20 sampai 45 Celcius. Kalau termo jadi tinggi. Jadi tumbuh dan berproduksi pada suhu yang tinggi, yaitu 41 sampai 122 Celcius. Nah, untuk kebutuhan pada oksigen itu bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada aerob, ada anaerob, dan mikroaerofil. Ya, aerob ini apa? Aerob ini memerlukan oksigen untuk pertumbuhan. Kalau anaerob tidak memerlukan oksigen ketika pertumbuhan. Kalau mikroaerofil yaitu memerlukan tapi cuma sedikit oksigennya ketika melakukan pertumbuhan. Nah, berdasarkan ketebalan dinding sel itu ada gram positif, ada gram negatif. Kalau gram positif itu dinding selnya tebal. Kalau gram negatif dinding selnya tipis. Kalau gram positif itu warnanya berasal dari kristal violet. Kalau gram negatif warnanya berasal dari safranin. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini. Sinta lon. Sin ayo sin. Lon. Arek-arek on jasi on. Salah seorang resmen itu. Nah, untuk berdasarkan flagel. Jadi, flagel tadi apa flagel? Lydia, flagel apa mau di? Eling, flagel apa? Flagel tadi antena, bukan. Flagel itu untuk organ struktur bakteri yang fungsinya untuk bergerak. Nah, ini. Jadi ada berapa flagel? Ada atrik, dia itu tidak punya flagel. Ada monotrik, flagelnya cuma satu. Ada amfitrik, flagelnya cuma dua dari dua arah. Kemudian lofotrik ada 4 flagel. Dan peritrik ada banyak flagel dari semua arah. Paham ya? Itu klasifikasi bakteri berdasarkan flagelnya. Nah, ini untuk reproduksi bakteri. Jadi reproduksi bakteri itu ada aseksual, ada seksual. Nah, kalau aseksual ini jadi aseksual, jadi tanpa pertemuan ya. Kan seksual kan bertemu. Kalau aseksual tanpa pertemuan maksudnya gitu. Nah, kalau aseksual ini apa? Pembelahan, namanya pembelahan biner. Jadi pembelahan biner itu pertamanya ini replikasi DNA dan elongasi, yaitu DNA itu bersatu menjadi DNA-nya bersatu. Kemudian dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Jadi yang awalnya satu kapsul, di tengah-tengahnya lama-kelamaan akan membelah. Kemudian septum terbentuk dan DNA terpisah. Kemudian DNA-nya itu terpisah ya kan. Nah, kemudian kapsulnya menjadi 2. Ini pembelahan biner. Jadi pembelahan biner itu yang awalnya satu bakteri menjadi 2. Nah, ini berapa lama? Kebanyakan itu setiap 20 menit. Jadi setiap 20 menit bakteri itu satu bakteri menjadi 2. Oleh karena itu
kita dianjurkan menggosok gigi 3 kali karena kenapa? Kan di gigi kita kan banyak bakteri. Jadi supaya bakteri tidak banyak di gigi kita sehingga kita menjadi sakit dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus menggosok gigi per hari 3 kali. Paham ya? Kemudian untuk reproduksi bakteri seksual. Nah, jadi kalau seksual ini bertemu. Nah, perlu diketahui jadi di reproduksi ini tidak semua itu menghasilkan bakteri baru. Ada yang cuma pemindahan materi genetik saja. Contohnya apa? Contohnya ini reproduksi bakteri secara seksual. Contohnya yang transformasi. Jadi transformasi ini yaitu masuknya DNA bebas ke dalam sel bakteri. Yang pertama yaitu ada bakteri ya kan. Terus ada DNA bebas masuk ke dalam bakteri, kemudian menjadi rekombinan. Jadi DNA-nya itu bersatu sama DNA bebas yang masuk tadi. Itu namanya transformasi. Contohnya apa? Contoh bakterinya yaitu Bacillus dan Rhizobium. Kemudian yang reproduksi yang kedua secara seksual ya. Yang kedua yaitu apa? Transduksi, yaitu ya apa? Pemindahan materi genetik lewat perantara bakteriofag. Bakteriofag itu apa? Bakteriofag itu yaitu bakteri yang kemasukan virus, itu bakteriofag. Paham? Jadi awal-awal bakteriofag menyerang sel A. Nah, sel A itu yang ini. Ini sel A yang sebelah kiri sendiri itu. Kemudian virus baru dengan kromosom sel A. Jadi setelah dia itu ketika ada bakteriofag ya masuk ke dalam sel A, terus virus yang tadi itu menyerang sel A juga. Nah, kemudian DNA yang dibawa sel A ini masuk ke dalam virus yang B. Jadi bakteri yang B. Jadi ke tempat yang berbeda gitu loh, Rek. Jadi DE ku nganu iki tapi terus nyerangin nang arek iko kayak ngono iku. Paham? Paham, Pak. Nah, kudu duwe iku. Mantan nih mantan biasa. Kemudian konjugasi. Nah, konjugasi itu apa? Pemindahan materi gen dan suatu sel bakteri ke dalam sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Jadi contohnya Salmonella typhidans atau Pseudomonas sp. Nah, mula-mula kedua sel bakteri ini berdekatan. Jadi ya iku sing nggawa jembatan konjugasi kurek berdekatan. Kemudian membentuk tonjolan. Jadi nonjol yang mana tonjolan tersebut itu menghubungkan kedua sel tersebut. Kemudian transfer kromosom maupun transfer plasmid akan terjadi melalui jembatan konjugasi tersebut. Nah, ini bisa dilihat di dalam gambar tersebut ya. Kemudian ada sel yang mengandung bakteri gen rekombinan, kemudian memisah dan terbentuklah dua sel bakteri dengan sifat baru, yaitu sifat rekombinan. Ini udah jelas ya, saya rasa udah jelas. Nanti kalau misal nggak ada pertanyaan atau mungkin tidak paham, bisa nanti nanya ke saya. Ada yang ditanyakan nggak dari materi yang saya jelaskan tadi? Ada yang ditanyakan, Rek? Ya? Tidak ada. Oke. Nah, nanti tugasnya itu nanti saya kasih materi ya. Saya kasih materi di Google Classroom nanti sore. Oh, bentar lagi wes tak kasih. Nanti kalian itu buat kelompok diskusi. Mana peran bakteri yang menguntungkan dan mana peran bakteri yang merugikan. Jadi apa? Iya, online kan sekarang kan daring kan, karena ada corona jadi dilakukan secara daring. Jadi nanti itu ya tugasnya. Jadi tak kasih materi sama baca, terus cari mana bakteri yang berperan bermanfaat bagi kehidupan dan ada yang merugikan bagi kehidupan. Nah, nanti setelah menemukan hal tersebut sampean bagikan kepada masyarakat. Oh, ini loh bakteri yang menguntungkan, ini loh bakteri yang merugikan. Jadi nanti difoto juga nanti. Waktu kalian memaparkan materi ke masyarakat kampung kalian ya. Paham? Dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi.
Nah, pinter. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan buang kalau tidak bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.